Rebellion Zion dan bahkan ada Alter Team juga ya, yang sudah memeriahkan MPL Arena di hari yang terakhir. Ini udah masuk minggu-minggu terakhir nih dari MPL Indonesia season yang ke-11. Sebentar lagi bakalan di playoff dan kita dengar tentunya. Tapi ngelihat first band, wow, bersama dengan masih langsung dipung. Dan defnya ini sangat respect ya, dan udah yang di highlight juga ya untuk dari segmen tadi. Kedua magis di area mid, dan kita langsung ada dari head to head dari segi KDA yang tipis-tipis aja, dan bahkan dari teamfight participation Swelo terlihat memang dia aktif banget untuk berada di dalam suatu teamfight. Dia tetap gak terlalu jauh dari keberadaannya, tapi dengan dari yang dibawakan harus ini lebih besar. Dari itu dari hero menit oleh Budil sendiri, tapi dari tarik damage-nya Swelo ini kebetulan juga loh untuk fokus objektif terhadap target ya, cepat ya, coba membantu rotasi juga, lebih berfokus gimana caranya guys, terutama untuk bisa dapetin platingan gold sebanyak mungkin, apalagi di early kita tahu ya Heist ini butuh banget yang namanya farming, dan bahkan dari goldnya pun gak terlalu berbeda jauh dengan Udil ya, dan dari per match-nya juga memang masih dipegang sama Swelo ya, karena Udil juga lebih yang kayak tipikal, bahkan dia yang open kadang ya, yang berada di depan. Oke, tapi itu dia player head to head dari kedua belah mid laner. Kita balik lagi ke fase banning-nya. Sudah Varsha, Yves dan Blue disusul oleh adanya Joy, Brandon dan Kaja. One lepas. Ini di pick Brandon Rafael. Apakah yang mau di pick? Karena mengingat banyak banget yang terlepas. Masih ada Valentina. Yang kita tahu senang banget di pick sama Alter itu. Kalau memang pengen ambil one-one ini, Alter Ego punya chance untuk mengambil karakter Valentina. Tapi kalau sampai nggak dimakan one-one ya oleh Rebellion Zion, bait-nya nggak diambil, mungkin Valentina juga bisa dipick daripada melepas ke tangan seorang Udil. Karena sebenarnya sempat lihat juga match dari Rebellion versus Geek State di hari kemarin. Gimana caranya dari Rebellion one-one ada gold bersama dengan Povius Git dan juga Liar Rock. Cukup ya tentunya untuk pemilihan dari Valentina ini, karena masih bisa putar di beberapa lane ya. Yap, dan bukanlah Faramis yang kita tahu Rasi bisa aja ngebawa Faramis, dan kalau ngomongin masalah Hero High Club memang sebenarnya dari tapi One dan Kadita, tapi ada quote nih dari Jonathan Liandi atau Swelo dan Hai salah bibit unggul. RBL harus pertahanin mereka dan mungkin bisa jadi inceran tim lain di feeling-nya. Setuju. Karena memang terlihat ya gimana mereka bisa berkembang dari season 9 mereka memulai debutnya di FPL. Dan Kadita diamankan untuk Rasi harusnya. Oke. Kadita yang kita tahu dengan a burst yang begitu besar, rough wave dari seorang Kadita ini begitu menyebalkan. Yep. Dan kalau ngelihat Kadita udah dipick sama Rasi ini, berarti mereka harus punya satu orang yang bisa nge-cover juga ke arah one-one ya nantinya. Tapi di sisi sebaliknya Rebellion Zion, mereka mengambil Fanny. Apakah terlalu early untuk mengambil Fanny sekarang? Bisa banyak banget counter ya. Betul. Tapi kalau melihat dari debut Vincent di season 11 ini, Fanny-nya cukup mengambil spotlight. Yes. Dan tapi di pick ketiga bakal banyak banget counternya. Kufra masih open karena Kadita juga masih possible banget untuk berada di area mid. Dan kita tahu potensi Kufra untuk bisa mengganggu gerak dari Fanny ini besar banget. Dan sekarang Fanny kan kalau udah kena sedikit stun aja, dia langsung berhenti di tempat. Jadi itu mungkin yang ngebuat user Fanny sekarang memang harus lebih memperhatikan counter yang sudah dibawakan oleh musuhnya. Yap. Tapi ternyata ada Hayabusa, betul, ada adu assassin antara kedua player muda kita nih. Tadi kita baru ngomongin ya, Celebi udah jarang banget nih pakai assassin ya. Assassin yang seperti kita tahu dia kuat dengan linknya. Hayabusa kali ini yang akan mulai hadir di tangan dari Alter Ego. Tapi cukup menarik. Kalau kita ngebahas Alter Ego lebih dalam lagi ya, Al. Yep. Ada satu orang yang benar-benar ya jadi titik utama sekarang. Pai. Karena memang kebiasaan dari Alter Ego adalah Pai yang selalu buka, Pai yang selalu coba nge-babysit ke arah Celiboy-nya justru ya. Coveringnya luar biasa. Kadang membuat take a play, tapi nampaknya patternnya udah mulai kebaca. Poveus yang ditutup. Ini langsung respect tentunya
Karena kita tahu Kars adalah salah satu pemain yang meskipun ini debut dia di season ini ya, tapi dia salah satu pemain yang menurut aku bisa nge-follow up apapun yang dilakukan, entah itu sama WJ ya kan, atau mungkin yang dibuka sama Swallow, dia selalu bisa untuk memfollow up ya. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin terkadang Kars kayak terlalu over ya, tapi setidaknya dia udah mengevaluasi itu. Betul, Dia udah ada belajar improve ya. lebih dewasa sekarang, dan tentunya itu menjadi satu concern juga untuk Alter Ego. Tapi ada fun fact nih, dimana Vincent masih memiliki 100% win rate dengan Fanny di season 11. Berarti belum kalah sama sekali. Dan akankah masih bisa dipertahankan 100% win rate tersebut? Atau justru belum bisa dipecahkan dan patternnya udah kebaca yang tadi aku mention, Popeyus Natalia. Ini udah ditutup karena ini udah sempat mereka bawakan juga di hari kemarin. Karena Popeyus ini bakal bisa berada di tangan Swallow maupun di tangan dari Hais. Ya. Tapi kalau kita ngelihat Grok yang bisa ditaruh di posisi XP untuk Kars ya, kemungkinan besar masih ada RAM yang bisa diambil oleh Rebellion untuk nge-counter dari crossbow of tank-nya seorang Warman, Lolita. Yang kita tahu tentunya kemungkinan bisa di-pick oleh Rebellion karena Nata di sini sudah ditutup oleh Alter Ego. Mungkin dengan pergerakan Wijanarko yang tidak ketebak nih ya, terkadang tentunya mereka nggak mau sampai lini belakang ini gampang kecuali, karena depannya kita melihat udah ada Hayabusa yang pasti bakal all in dengan God Shadow, dengan Shadow Kill, dan Kadita mau nggak mau yang harus main sneaky picky. Makanya aku bilang lawan ini perlu dijaga, dan itu mungkin tugasnya Pai. Oh, ternyata dari Rebellion mereka nutup ke arah hero yang bisa mengganggu gerak dari Fanny. Tapi mereka nggak nutup satu hero yang bakal mengganggu junglingnya dari Fanny. Ini pinter banget dari Alter Ego. Aku harus akui mereka bawa Hilda, mereka tahu lawan mereka butuh banget purple buff, dan Fanny tentunya akan diganggu oleh Hilda, dan mau nggak mau ini bakal membuat Rebellion mereka mau nggak mau harus memaksa EXP-nya ini untuk nge-cover dulu junglernya biar nggak terlalu kecolongan di area purple-nya. Yap. Dan kalau misalkan udah ngelihat adanya Arlot di sana, potensialnya Grok bakal taruh di area pasti. Rom ya kan. Berarti butuhnya nanti satu hero untuk Hais. Sebagai gold lane, Brody kah? Tapi tadi Faramis, berarti ada Valentina di gold harusnya. Yes, betul. Dan Faramis bakal taruh di tangan Swallow. Oke, dengan magical damage, karena kita tahu ya, one ini perlu banget untuk yang namanya mencair crossbow tank. Yap. Dan kita tahu Valentina juga punya damage di awal dengan Arcane-nya, jadi kemungkinan masih bisa untuk 1v1 dengan seorang Nino. Tapi harus diingat ya, Nino ini playstyle-nya berbeda dengan Raizo. Yap. Dan Parai Savage ya satu-satunya nih Satu-satunya. sejauh ini di LPL season 11. Dan last pick untuk diamankan berada di area XP atau Rom atau mid karena masih fleksibel banget. Karena second pick ini masih punya chance untuk bisa nge-flex pick dengan banyak. Aku juga it's not a bad choice menurut aku. Atau mungkin Edit yang memiliki damage juga cukup tanky. Tapi kita akan melihat tentunya apakah potensi dari Alter Ego di sini dengan ngebawa Edit. Oke, tapi audience prediction ya, kita bisa lihat juga 27% untuk Rebellion Zion dan 73% untuk Alter Ego. Ini ya sebuah prediksi dari teman-teman Sobat Mobile Legends dan juga Sobat FPL di rumah. Betul, dan ini hanya prediksi, semuanya tergantung dengan eksekusi yang akan dijalankan. Yap. Draft yang bagus kita udah lihat dari kedua belah tim, jadi ini semua tergantung playstyle seperti apa yang akan dibawakan oleh kedua belah tim. Kita tahu Alter Ego yang selalu main nabrak, Rebellion yang bakal coba untuk bermain lebih disiplin, rapi. Ini tentunya playstyle yang cukup berbeda. Pantang menyerah sebelum lawan kalah. Go Rebellion Zion, #Dream Rebellion. Tentunya masih ada mimpi besar untuk Rebellion mengamankan posisi mereka ke-6 di posisi klasemen tentunya. Dan itu yang harus justru didapatkan sama Rebellion kalau mereka nggak mau sampai keselip nantinya di posisi klasemen. Dan itu pun yang harus dilakukan Alter Ego. Kalau mereka mau coba bangkit keluar dari zona merah, mereka juga harus menang secara mutlak di sini. Dan ini bakal menjadi pertandingan yang cukup berdarah ya, karena bakal tarik-tarikan siapa yang bakal didorong ke jurang klasemen. Yap, apakah Alter Ego 2-0 atau Rebellion yang justru akan mematahkan tentunya persentase prediction. Tapi tiba-tiba Rasi mendapatkan hukuman ketika dimain terlalu jauh dan first blood by Samsung jatuh ke tangan Rebellion Zion. Yap, memang sebenarnya tugas dari Hilda ya sebagai Rob di sini bakal nemenin
musuhnya farming, tapi nampaknya ada sedikit kalkulasi yang membuat dari Vincent dengan high end Rai-nya di saat Rasi sendiri damage-nya lebih besar. Jadi dengan HP dan juga defensive item yang belum jadi pastinya masih menit yang pertama, Rasi bisa langsung di take down untuk mendapatkan first blood di tangan Vincent. Ya, bahkan ini bisa jadi makanan, tapi Petrify Connect kali ini ke arah seorang Wijan Arko. Flicker dibuka begitu saja, tapi Rasi bakal coba mengejar. Tapi ada portal yang tidak akan membuat Rasi menyerah begitu saja dengan Vincent. Mulai dengan datang dengan steel cable ya. Sementara Rasi bakal coba dipukul mundur Sally Boy. Mencoba untuk membackup, tapi kali ini sempat tertarik dari seorang Sally Boy-nya. Namun Vincent tidak akan bisa untuk menumbang Rasi karena ada backup yang begitu baik dari Alter Ego Esports. Yap, dan adanya energi yang cukup boros ya tadi ya. Coba untuk mundur lagi, tapi dia dapat lane 1v1 situation antara Pai dan juga Kars. Oke, dari kedua XP lane sama-sama punya crowd control, tapi di saat cicilan demi cicilan ini Rebellion dengan adanya Arlot, dia cukup lebih unggul, apalagi dia menggunakan adanya CC tersebut untuk bisa ngepok aja, karena kalau misalkan dari Pai-nya dia harus menggunakan ultimate-nya dulu untuk bisa memberikan damage yang besar. Ya, dan kali ini udah mulai terlihat lagi gangguan dari seorang Rasi. Mungkin tidak akan terlalu over seperti first blood yang terjadi tadi sebelum menyentuh menit yang pertama. Namun Wijan Arko di sini memang punya tugas yang berat banget. Kita tahu dari Grok tidak akan setinggi dulu, dan apalagi ketemunya sama Udil yang kita tahu punya magic damage. Jadi Grok tentunya dari seorang WJ ini harus berhati-hati, ngebuka map aja, memberikan informasi ke arah seorang Vincent, dan bahkan main-main dari Rebellion mereka udah melakukan inisiasi ke area total dan bakal coba dipaksa di pada kali ini Rasi. Damage begitu banyak, namun Kars berhasil untuk memberikan backup, tapi tidak akan ada Vincent. Dan bahkan dari sini dengan Rico Alta dan mulai dibuka begitu saja, yang mulai datang memberikan backup, dan bahkan Sally Boy berhasil untuk mendapatkan turtle selain by Samsung. Sementara ada pertukaran di mana Pai harus tumbang. Yap, tapi kita bisa lihat juga gimana gangguan demi gangguan yang akhirnya bisa didapatkan oleh Vincent. Vincentnya nggak punya tadi untuk mundur, gak punya kesempatannya, dan kali ini Sally Boy malah mengusir Vincent yang tadi mau nyolong ke area Zion. Tentunya mendapatkan dalam prediksi 100%, tapi Vincent bakal coba diganggu di area bawah oleh seorang Rasi. Dan Wijan Arko seperti yang aku bilang tugasnya berat, dia harus buka map, dia harus benar-benar fokus untuk menjaga Vincent. Dan Rasi kayaknya kalau dia sendirian agak sedikit sulit, kecuali nanti mungkin ada Udil yang mencoba untuk membantu. Tapi ingat, ini mid lane yang tentunya harus di-clear. Tapi kali ini Wijan Arko menggunakan Walters namun tidak bisa kabur dari kejaran dua pemain Alter Ego di area midnya. Dan bahkan kita melihat Rasi tidak menyerah meskipun first blood jatuh dari seorang Rasi, dia masih tetap dengan tugas yang sama. Yap, dan sebenarnya dari Alter Ego Esports mereka harus memanfaatkan early advantage mereka. Mereka punya potensi pick off dengan adanya Kadita. Nanti di saat Wijan Arko udah punya item-item defense untuk Magic, itu bakal susah banget karena dia yang bakal ada di lini paling depan. Dan Rasi pun sebenarnya kalau misalkan emang dia mau tumbang, tapi setidaknya dia membuat dari Vincentnya agak sedikit terhambat untuk melakukan jungling, dan aksi dari Sally Boy nampaknya masih belum berhasil untuk steal satu purple buff yang dimiliki oleh Vincent. Iya, purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Vincent. Retribution-nya dipaksa dikeluarkan, sementara Sally Boy hanya mengganggu. Karena dia nggak ngeluarin retribution-nya, dia nggak pencet, dia cuma pengen mengganggu aja biar Vincent ini maksain untuk keluar satu buah retribution-nya biar nanti tertali terlebih dahulu. Tapi Nino tiba-tiba disecat oleh seorang Vincent di area atas. Yup, dan dia bagus banget. Kali ini Tiffany jadi 4 lawan 5, dan Wijan Arko maju kali ini dengan satu bola chest. Rasi ditarik begitu saja oleh seorang Swallow yang coba dikejar. Kos gak bakal membuat Rasi pulang dengan begitu bebas. Sementara Sally Boy kali ini masih punya shadow kill yang akan terbagi ke arah 4 dan bahkan ke altar dari seorang Swallow. Membantu Kars tentunya tidak mudah untuk ditemukan di area midnya. Yap, sudah tidak punya dari sebuah shadow kill, sehingga Sally Boy pun merelakan turtle yang didapatkan oleh Rebellion. Tapi nampaknya Sally Boy, awas, ini sama-sama high end Rai sih kalau bisa lihat ya. Iya, dia ada backup tapi bedanya ya, karena kita ngeliat Swallow udah mulai bergerak memberikan backupan sedikit ke arah seorang Vincent. Dan bahkan dari Wijan Arko kita melihat juga, wow, tapi selamat datang bunda dari Sally Boy, Mama Cherry. Mama Cherry, semoga enjoy. Ya. Dan di area atas Nino Dipress banget ya. ini sulitnya ya, karena ngelawan itu bukan sama-sama marksman yang mungkin kalau kita tahu Nino harus sejak 2 kali, tapi Wijan Arko yang lagi nyebrang
juga tiba-tiba terculik oleh 3 kawanan dari Alter Ego Esports. Yap, karena dari kedua tim sama-sama harus punya power untuk megang rumputan sih. Ini agak cukup berbahaya. Oke, Pai harus berhati-hati. Arsiatornya memang connect, tapi backup dari Cars tentunya masih ada. Ingat, efek sisi yang dimiliki oleh Arnold ini cukup menyebalkan. Yap, dan kita bisa lihat juga ya dari segi emblemnya, dari kedua jungler sama-sama memiliki high end dry yang dimana di saat 1v1 damage-nya makin besar lagi. Dan perbedaannya juga di mana magical damage yang dimiliki dari Rebellion ini jauh lebih besar dengan adanya Valentina di area gold. Dengan magic penetration dan movement speed tambahan, pastinya ini bakal bisa ngecicil sedikit demi sedikit di area magical defense. Iya, oke, dan lightning terancam di tangan High sekali. Kita jadiin satu lagi untuk dari kombonya ya, Clock of Destiny. Tapi Vincent, diam-diam secara perlahan Rebellion Zion mereka udah mulai dapetin terlalu dan Nino harus tersiapkan ketiga kalinya. Sementara Swelo bakal coba untuk menarik ke arah sarang Pai, kali ini siapkan Revonik ke arah 3 pemain, namun tidak ada follow up damage dari Alter Ego. Sementara Rasi mencoba untuk membackup, Wijanarko udah mengeluarkan flicker dan ke Alter yang begitu on point dari Swelo, tapi terkena Petrify dari seorang Odil, dan bahkan Pai masih bisa mundur dengan flicker, namun ternyata Vincent ditahan begitu saja dan tumbang di tangan seorang Pai. Meskipun ada perebutan, namun Sally Boy juga menjadi korban di pertarungan di area mid-nya. Yap, dan itu sebuah F-Shatternya bagus banget sehingga terkena efek sih, tapi ini adalah keluarga dari Sally Boy juga. Udil dipaksa untuk mundur karena satu buah Arcane Shade lagi sakit banget. Ini yang kita udah bahas. Valentina ditaruh di area god lane, masih memiliki burst damage di awal, dan kita ucapkan selamat datang untuk keluarga dari Sally Boy. Semoga bisa menikmati tentunya pertandingan hari ini. Support system memang dari keluarga tuh udah paling the best ya. Dan Alter Ego sejauh ini mereka masih ketertinggalan dari segi network sebanyak 2000, dan Rebellion tentunya mereka mampu untuk mendapatkan turtle yang tidak akan bisa dikontes oleh Alter Ego. Yap, dan Turtle Lane bisa diamankan 2-1 untuk sejauh ini, tapi gold yang sekarang udah dipegang dari Rebellion Zion dengan objektivitas yang sudah mereka miliki, ini akan menjadi power tersendiri. Tapi in game equipment by Dunia Games kita bisa intip juga di mana Vincent di sini sudah secure ke arah Heptasis dan juga Malefic Roar. Makanya damage-nya gede banget, maupun itu ke arah tubuh dari Pai ataupun Rasi, karena dari segi defensif juga di sana hanya ada satu anti-Kiras, sedangkan dari Pai-nya dia lebih berfokus ke Athena terlebih dahulu, dan bahkan ada 4 steel leg plates di sana. Karena ini terlalu sakit damage dari seorang Heist ya, yang kita tahu udah jadi nih combo Lightning Truncheon dan juga Clock of Destiny. Kalau dia bikin sampai ke arah Magic Penetration seperti Divine Glaive, itu bakal pergi lagi damage dari Arcane Shade-nya. Dan kali ini Rebellion mereka harus bermain disiplin, jangan terlalu over. Dan Vincent kali ini bakal coba di-shallow kill oleh seorang Sally Boy, bakal coba dikejar, namun ternyata Sally Boy mampu untuk menumbangkan Vincent di area atas dengan satu buah Kocedonya. Sementara Rasi bakal coba untuk menahan Swelo, tapi Nino harus berhati-hati. Ini yang cukup bahaya adalah Ninonya, karena dia udah tumbang 3 kali. Secara dari item akan sedikit tertinggal daripada Heist. Yap, dan kita bisa juga gold difference-nya memang masih bisa dipegang ya oleh. Tapi tahan dulu Al, karena ada satu buah atau yang sudah mulai dibuka oleh seorang Selo, tapi Wijanarko harus mundur dengan satu buah wall charge-nya. Heist mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik, tapi Nino bakal coba dikejar oleh seorang Curse. Dimakan di arah 2 pemain, namun Nino masih bisa mundur. Vincent mencoba untuk mengejar, dan Nino menjadi target pertama. Meskipun Swelo akhirnya tumbang, tapi Sally Boy berhasil untuk menumbangkan Cars di waktu yang bersamaan. Vincent bakal coba dikejar, Wijanarko membuka satu buah bariernya, dan bahkan Vincent kali ini masih bisa mundur dengan Cyclone Eye. Tapi apakah Wijanarko? Tentunya tidak bisa lari dari pandangan Rasi. Dan setelah adanya pick off satu persatu yang didapatkan oleh Alter Ego, Rebellion Zion agak sedikit buyar nih. Kita bisa lihat juga gimana flanking dari Sally Boy yang langsung masuk ke arah Swelo setelah dia gak punya Cloud Altar, dan juga akhirnya invasi ke arah purple buff yang dimiliki. Ini membuat dari Vincentnya agak sedikit pincang pastinya, karena dia nggak punya purple buff. Dan ini pun yang sulit pastinya untuk bisa dipertahankan oleh Rebellion Zion. Alter Ego, mereka udah tahu celahnya, mereka coba untuk pick up satu persatu, karena dengan hal tersebut Rebellion Zion sekarang udah mulai kesalip nih dari segi goldnya. Udah mulai pelan-pelan dikejar oleh Alter Ego, karena team fight-nya ini selalu bisa di-trade sama Alter Ego Esports. Dan bahkan kali ini dari Rebellion mereka harus berhati-hati. Momentum comeback tentunya masih bisa didapatkan oleh Alter Ego Esports, terutama kalau Vincent dan juga Heist-nya yang tumbang. Kita tahu Swelo ke Alter ini benar-benar penting banget. Momentum harus
harus dipegang oleh Swallow. Kalau ke altarnya terlalu cepat atau mungkin terlambat, ini bakal bahaya karena Rebellion Zion harusnya dari segi teamfight mereka masih lebih unggul. Yap. Tapi mungkin perbedaannya nanti di saat Nino, kalau crossbow of tank-nya terlepas, ini bakal menjadi momentum. Tapi Rasi yang ternyata menyergap adanya 4 player yang bersembunyi dari rutan. Iya, dan dia memberikan informasi tentunya 4 pemain dari Rebellion Zion udah mulai terlihat di area mid-nya, dan Pai sudah mulai join team fight kali ini. Masih punya Arsiater, masih punya onboard juga, sementara Silly Boy matanya cuma tertuju ke arah Vincent. Dan bahkan dengan ada purple yang harus diamankan terlebih dahulu, tentunya ini bakal dijaga oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Sementara tiba-tiba dengan satu buah wave menumpangkan Vincent yang lagi asik untuk mengambil purple, dan bahkan kali ini kesempatan yang cukup besar diamankan oleh Alter Ego Esports mengarah ke area Lordnya, tapi Pai bakal coba untuk menahan dari insecure konik ke arah seorang Swallow, dan bahkan Nino wajah tiba di Jonar Kok necro charge-nya, namun ternyata di sisi belakang Rasi coba untuk mengejar. Hai sekali yang bakal menjadi pilihan, tapi ternyata Nino masih bertahan, tapi Rasi harus tumpah begitu saja, dan bahkan Silly Boy mulai datang membantu dengan satu buah shotgun shadownya, tapi Swallow tertumbangkan oleh seorang Silly Boy, dan bahkan triple kill diamankan seorang Silly Boy. Wow, ini benar-benar Silly Boy masuknya dengan timing yang pas banget. Dia tahu siapa yang bakal coba untuk targeting dan Udil. Sekarang dia udah punya part buff dari Vincent. Ini pick off demi pick off, flanking demi flanking yang harus diwaspadai oleh Rebellion Zion. Ini udah mulai didapetin momennya sama Alter Ego, karena akhirnya tugas dari Wijanarko ini banyak banget. Dia bakal coba untuk buka rumputan di depan, dan dia harus backup juga gangguan yang harus didapetin sama Vincent-nya. Iya, karena sekarang siapapun bisa menculik ke arah seorang Vincent, Silly Boy, dan bahkan dari Udil yang sudah kita lihat dengan solo kill yang dibuat oleh Udil. Tapi kali ini Alter Ego mereka akan menahan pemain-pemain dari Rebellion Zion, dan Silly Boy berhasil untuk mendapatkan lulusannya. Dipaksa tingkat kali ini begitu saja. Pai berada di arah depan, kali ini diadakan altar buat Rebellion Zion, dan bahkan Swallow terjebak di arah depan, namun Pai berhasil untuk ditumbangkan, namun di sisi lain Udil pun hilang. Dua pemain dari Alter Ego di shutdown begitu saja, dan pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka masih memiliki nafas tentunya untuk menahan Lord yang sudah mulai berjalan ke area bawah. Karena satu momen sih, tadi ada Cars yang final slash-nya kena 3 orang. Dan akhirnya itu membuat dari Alter Ego menerima damage yang besar. Kalau kita lihat juga in-game equipment by Dunia Games, di sini Dominance Eye sudah disecure oleh Pai. Damage dari Hayabusa Silly Boy juga udah kelihatan gede banget. Dengan adanya Malefic Roar, Hunter Strike, Penetration, Physical, ini udah gede banget beserta dengan Death of Despair dan juga Heptasis. Oke, Vincent harus berhati-hati. Ingat pernah di solo kill yang Silly Boy, tapi Vincent hampir saja, tapi tidak pernah cukup. Dan akan kali ini dengan lap yang sudah mulai berjalan ke area bawah, Alter Ego Esports mereka masih mencoba untuk menahan, dan Rasi akan mencoba untuk mencari target yang lebih bisa ditembangkan terlebih dahulu. Namun Wijanarko tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Satu buah immortal di tangan Wijanarko, dan Rasi harus pekakan hal itu. Yap, dan kita melihat Silly Boy yang tadi memang ya udah teman-temannya tumbang, tapi dia dapat space farming sehingga dia jauh Rasi terkena dari dan bahkan terkena stun dengan solo charge-nya, dan tidak bisa lari kemana-mana, dan tumbang di tangan Hai. Sementara Purple yang akan lagi-lagi diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Vincent sepertinya harus sedikit menurunkan temponya karena tidak memiliki purple buff, energi tidak akan cukup. Yap, dan harus punya kalkulasi yang matang pastinya ya dari Vincent. Energinya bakal boros banget, tapi untuk saat ini Alter Ego yang udah mulai berbalik unggul. Tadi kita udah lihat juga ya ada stiker-stiker yang keluar, dan apalagi kalau misalnya kalian mabar, seru banget kalau pakai stiker-stiker dari tim-tim MPL nih. Iya, jangan lupa beli ya teman-teman, karena masih akan tersedia sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih banyak waktu, tapi jangan sampai lupa. Dan kali ini Rebellion Zion mereka mencoba untuk mengembalikan tempo permainan. Meskipun sekarang Alter Ego mereka memegang dari segi networknya tidak terlalu berbeda jauh di menit yang ke-15, tapi dari Lord yang barusan, pemain-pemain dari Rebellion Zion ini udah mulai sedikit kehilangan dari segi goldnya, EXP-nya, dan bahkan turret objektif. Kali ini disamakan oleh Alter Ego Esports, yang dimana Rebellion Zion mereka sempat unggul dengan 2 turret terlebih dahulu. Karena tadi di saat Lordnya bisa diamankan oleh Alter Ego, tapi dalam segi team fight-nya mereka udah kehilangan 2 player, dan yang membuat Lord yang dieksekusi belum menjadi hasil yang maksimal juga untuk Alter Ego. Yes. Dan kalau kita bisa lihat dari Wijanarko yang benar-benar coba untuk pasang badan di lini paling depan, Rasi yang sekarang udah nggak bisa nge-pick off ke arah Vincent ya pastinya. Oke, tapi Swallow bakal coba untuk mempertahankan hidupnya dengan satu buah altar yang dipaksa untuk dibuka oleh seorang Silly Boy, dan kali ini informasi sudah didapatkan tidak ada buah altar, dan itu harus
tidak ada Vincent, tidak ada purple bomb untuk Rebellion Sion. Sementara Nino maju ke area depan, satu bola lagi dan Kev mencoba untuk balik, tapi ternyata dari Celebi mencoba datang kali menang banget Kev. Sampai di sisi lain dua pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Harus mencoba untuk mengejar, taruh seorang Udil terkena Terrify dan bahkan di-stun oleh seorang Wijanarko dan tumpah oleh Udil. Sementara di sisi lain, ada Winter Dungeon dari seorang Has, namun Wijanarko harus kehilangan dari segi immortalnya dan bahkan dipaksa mundur kali ini dari Has. Swallow sudah mulai datang, ada satu bongkar altar, Rasi bakal coba dikejar balik dengan Sally Boy. Terlihat di area jungle, namun Has tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun ke arah Rasi. Yap, dan itu perangnya yang benar-benar akhirnya trade-nya 1 untuk 1, 2 untuk 2. Gimana caranya mereka saling follow up, dan satu sergapan yang dilakukan oleh Sally Boy dan juga Udil ini harus banget di-warn sama Rebellion Sion karena udah 2 kali Vincent ke pick off kayak tadi, dan itu fatal banget. Dan sekarang kontes menuju ke arah Lordnya. Oke, Sally Boy udah ngeluarin Code Shadow kali ini, tapi Rasi coba untuk mulai mengganggu ke arah seorang Vincent. Retribution-nya apakah mampu untuk mendapatkan? Itu dia, didapat oleh Vincent, tapi bakal coba dipaksa tim fight oleh Alter Ego Esports. 3 pemain hilang begitu saja, sementara Vincent pun terculik. Apakah dia dapat Swallow? Terjebak kali ini masih punya ke altar, namun Silly Boy berhasil ditahan. Satu buah immortal masih dipegang juga oleh Silly Boy, jadi kalau dia tumbang pun kemungkinan Swallow masih bisa untuk dipanis karena Swallow di sini posisinya nggak punya immortal. Yap, dan ini udah yang mulai terjadi ya. Oke, satu dapat Lord, satu menang team fight, dan ini udah terjadi terus menerus. Dan sehingga sekarang Swallow Code Shadow lagi dan lagi karena dia nggak punya altar dan tumbang di tangan Silly Boy. Sementara Lord bakal coba ditahan oleh pemain-pemain dari Alter Ego, bakal coba di clear dengan begitu cepat, dan bahkan Alter Ego mereka memecahkan turret base di area mid yang menurut aku ini mahal banget. yap, dan akhirnya setidaknya masih ada keuntungan yang bisa diamankan. Walaupun Lord jadi steal, team fight-nya menang, base turret udah berhasil untuk dihancurkan, laju minion ini bakal jadi PR besar pasti untuk Rebellion. Tapi Wijanarko bakal coba ngebuka dan bahkan Kars mencoba untuk memfollow up kali ini. Lalu Vincent mencoba satu di area jungle-nya. Namun kali ini Nino mencoba untuk membukakan satu buah weakness point. Apakah akan pecah? Masih ada Winter Dungeon tentunya, tapi ada kelakar. Bersama sudah Nino tumpah. Dibalikin keadaannya oleh Rebellion Sion. 3 pemain dari Alter Ego dihadang habis-habisan, dan itu karena satu buah call altar yang timingnya pas banget. Yes, dan itu membuat jadi miskalkulasi ya, tersisa Rasi dan Sally Boy. Dan gimana cara targetingnya? Ada yang fokus ke arah dari Udil, ada apanya tadi kejar sama Kars. Dan akhirnya itu ada tugas masing-masing yang berjalan dengan baik sehingga akhirnya team fight tadi bisa dimenangkan oleh Rebellion Sion. Iya, tapi kali ini Rasi harus berhati-hati kalau dia sampai keculik di sini, gak akan ada yang bisa untuk menahan damage dari Rebellion Sion. Dan Rasi mencoba bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Rasinya hilang immortal, tapi kali ini Silly Boy mencoba untuk menahan dengan immortalnya tidak ada. Dan kali ini wipe out, dibalikin keadaannya Rebellion Sion. Apakah mereka mampu untuk melakukan endgame? Sepertinya tidak, karena pemain dari Alter Ego sudah mulai spawn dan tidak ada minion yang berjalan ke area base-nya. Yap, tapi di sini hanya ada 3 player aja dari Alter Ego, sedangkan mereka punya 4. Dari segi kuantitas mereka unggul, tapi PR-nya adalah minion di arah atas dan bawah ini belum di-manage. Jadi belum ada base turret yang hancur, sehingga pressure-nya hanya mengandalkan satu wave aja, dan itu bisa di-clear dengan cepat oleh Alter Ego. Oke, tapi sepertinya dari Rebellion mereka mau coba untuk memaksakan setidaknya pecahin turret base di area bawah, tapi harus yang terkonek bersama dengan satu buah flicker namun WJ menyelamatkan pemain dari Rebellion Sion. Satu buah wajers yang begitu baik, dan bahkan kali ini Udil bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu, terkena petrify 2 pemain. Swallow masih pindah ke altar lagi dan lagi, tapi apakah Rebellion Sion mereka bakal coba untuk memaksakan? Kali ini dibalikin keadaannya di area base-nya. Hais mencoba bertahan, tapi Wijanarko bersama dengan Hais kali terjebak di depan masih punya Winter, dan Sally Boy justru tumbang di tangan seorang Rasi, meskipun akhirnya dari Hais juga hilang begitu saja. Tapi Nino masih ada, dan Vincent tiba-tiba datang, dan bahkan Rasi kali ini mencoba untuk bertahan, namun damage dari pemain Rebellion Sion masih ada, dan bahkan nyawa kedua dari Rebellion Sion masih terlihat ketika Swallow masih hidup. Dan kali ini Pai mencoba untuk bertahan, berjatuhnya connect, tapi Kesloy masih dengan satu buah Vanished Slash dan hilang immortality dari seorang Pai. Mencoba untuk mundur flicker, tapi Rebellion Sion mereka akan fokus ke area base-nya dan wipe out
Bradley dia Winter beli Winter dia Transit. punya